Ada saat-saat tertentu dalam hidup ketika kita duduk dalam diam, memandangi hari yang terus berjalan, lalu tiba-tiba merasa lelah tanpa benar-benar tahu apa penyebabnya. Bukan karena tubuh yang terlalu bekerja keras, tetapi karena hati yang terlalu lama berusaha memenuhi harapan banyak orang. Kita terbiasa memikirkan penilaian orang lain, takut mengecewakan mereka, takut dianggap kurang, takut tidak diterima. Sampai tanpa sadar, hidup yang seharusnya menjadi milik kita perlahan berubah menjadi panggung untuk menyenangkan semua orang. Dan ironisnya, semakin keras kita mencoba memenuhi ekspektasi dunia, semakin jauh kita kehilangan diri sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kedamaian tidak datang ketika semua orang menyukai kita. Kedamaian hadir ketika kita berhenti menggantungkan nilai diri pada pendapat manusia. Tidak semua orang akan memahami jalan hidupmu, dan itu bukan masalah. Karena tugasmu bukan menjadi versi yang disukai semua orang, melainkan menjadi pribadi yang jujur terhadap dirimu sendiri. Mungkin hari ini sudah waktunya untuk berhenti hidup demi tepuk tangan orang lain dan mulai kembali pulang kepada dirimu sendiri. Poin 1. Mengapa kita terlalu sibuk mencari validasi orang lain? Ada banyak orang yang terlihat baik-baik saja di luar sana. Mereka tersenyum, tertawa, aktif berbicara, bahkan tampak percaya diri di depan banyak orang. Namun di balik semua itu, ada hati yang diam-diam selalu bertanya, apakah aku sudah cukup berharga? Dan seringkali, pertanyaan itu bukan dijawab oleh diri sendiri, melainkan diserahkan kepada dunia untuk menentukannya. Kita hidup di zaman ketika penilaian manusia menjadi sesuatu yang begitu memengaruhi batin. Seseorang bisa merasa bahagia hanya karena dipuji, lalu merasa hancur hanya karena diabaikan. Kita mulai mengukur nilai diri dari perhatian orang lain, dari seberapa diterima kita dalam lingkungan, dari seberapa banyak pengakuan yang kita dapatkan. Tanpa sadar, hidup perlahan berubah menjadi usaha panjang untuk membuat semua orang merasa puas terhadap diri kita. Dan disitulah banyak orang mulai kehilangan ketenangan. Stoikisme sejak dahulu sudah mengingatkan bahwa manusia menderita bukan hanya karena masalah yang terjadi, tetapi karena ia terlalu menggantungkan dirinya pada sesuatu di luar kendalinya. Pendapat manusia adalah sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa kita kuasai. Hari ini seseorang menyukaimu, besok belum tentu. Hari ini kamu dipuji, esok kamu bisa dilupakan. Jika harga dirimu terus bergantung pada hal yang berubah-ubah seperti itu, maka batinmu tidak akan pernah benar-benar tenang. Namun ironisnya, banyak dari kita dibesarkan dengan ketakutan untuk tidak diterima. Kita takut dianggap gagal, takut dianggap tidak menarik, takut dianggap berbeda. Akhirnya kita mulai memakai topeng agar terlihat sesuai dengan harapan sekitar. Kita menyesuaikan ucapan, menyembunyikan perasaan, bahkan memaksa diri menjadi seseorang yang sebenarnya bukan diri kita sendiri. Semua itu dilakukan demi satu hal, validasi. Padahal semakin seseorang haus akan pengakuan, semakin ia kehilangan kebebasan dalam hidupnya. Ia menjadi mudah dikendalikan oleh pujian dan hancur oleh kritik. Hidupnya tidak lagi dipimpin oleh prinsip, tetapi oleh penilaian manusia yang terus berubah. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa kita terlalu sibuk memikirkan apa yang dipikirkan orang lain, sampai lupa memperbaiki diri sendiri. Kalimat itu terasa begitu relevan hari ini. Banyak orang rela menghabiskan energi untuk terlihat sempurna di mata dunia, tetapi jarang duduk tenang untuk bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar bahagia menjalani hidup seperti ini? Karena kenyataannya, tidak peduli seberapa keras kamu berusaha membuat semua orang menyukaimu, akan selalu ada seseorang yang tetap tidak memahami dirimu. Dan itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Kita tidak dilahirkan untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Kita tidak hidup untuk menjadi versi yang paling diterima oleh dunia. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai seorang manusia tidak lahir dari tepuk tangan orang lain, melainkan dari karakter yang ia bangun di dalam dirinya, dari ketenangan saat menghadapi hidup, dari keberanian untuk menjadi diri sendiri, meski tidak selalu disukai, dari kemampuan untuk tetap berdiri teguh, tanpa harus terus-menerus meminta pengakuan. Mungkin inilah alasan mengapa banyak hati terasa lelah hari ini. Karena terlalu lama hidup di bawah bayang-bayang penilaian manusia, terlalu lama berusaha terlihat cukup di mata orang lain, sampai lupa belajar merasa cukup untuk dirinya sendiri. Dan mungkin kedamaian mulai hadir ketika seseorang berhenti bertanya,
Apakah mereka menyukaiku? Lalu mulai bertanya, apakah aku sudah hidup dengan jujur terhadap diriku sendiri? Poin 2. Saat kamu kehilangan diri demi menyenangkan semua orang. Ada banyak orang yang terlihat begitu peduli terhadap orang lain, selalu hadir ketika dibutuhkan, selalu berusaha memahami, selalu mengalah demi menjaga hubungan tetap baik. Mereka jarang menolak permintaan, jarang menunjukkan kemarahan, dan terbiasa mengatakan, tidak apa-apa, bahkan ketika hatinya sebenarnya penuh kelelahan. Sekilas sikap seperti itu terlihat mulia, namun tanpa disadari, di balik kebiasaan menyenangkan semua orang, ada diri yang perlahan menghilang dalam diam, karena tidak semua kebaikan lahir dari ketulusan yang sehat. Kadang, seseorang terus berusaha membahagiakan orang lain karena takut ditinggalkan, takut tidak diterima, takut dianggap buruk jika mulai memikirkan dirinya sendiri. Akhirnya hidup dijalani seperti panggung pertunjukan, di mana seseorang sibuk memainkan versi terbaik dirinya demi mendapatkan penerimaan dari dunia. Dan semakin lama itu dilakukan, semakin sulit ia mengenali siapa dirinya yang sebenarnya. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia harus hidup selaras dengan dirinya sendiri, bukan menjadi budak dari opini dan harapan manusia lain. Namun banyak orang justru menghabiskan hidupnya untuk memenuhi ekspektasi sekitar. Mereka memilih jurusan karena tekanan keluarga, mempertahankan hubungan yang menyakitkan karena takut sendirian, memendam emosi demi menjaga kenyamanan orang lain. Bahkan ada yang tersenyum setiap hari hanya agar terlihat kuat, padahal batinnya perlahan runtuh. Semua itu dilakukan demi satu hal sederhana, ingin diterima. Padahal penerimaan yang dibangun dengan mengorbankan diri sendiri tidak pernah benar-benar membawa kedamaian. Karena ketika seseorang terlalu sering mengabaikan isi hatinya, ia akan mulai hidup jauh dari dirinya sendiri. Ia tidak lagi tahu apa yang benar-benar ia inginkan. Tidak tahu mana keputusan yang lahir dari hatinya, dan mana yang hanya lahir dari rasa takut mengecewakan orang lain. Inilah mengapa banyak orang merasa kosong, meski hidupnya terlihat baik-baik saja. Karena selama ini mereka hidup untuk mempertahankan citra, bukan menjalani kehidupan yang benar-benar mereka pilih. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa terlalu sibuk mencari persetujuan, manusia akan membuat seseorang kehilangan waktunya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kalimat itu menggambarkan betapa mudahnya manusia tersesat ketika hidupnya terlalu bergantung pada penerimaan sosial. Sebab orang yang terus ingin menyenangkan semua orang, pada akhirnya akan kelelahan menghadapi tuntutan yang tidak pernah selesai. Hari ini satu orang meminta pengertian, besok orang lain meminta pengorbanan lagi. Dan ketika kamu terbiasa mengorbankan dirimu demi kenyamanan semua orang, dunia akan menganggap itu sebagai kewajibanmu, bukan lagi sebagai kebaikanmu. Yang lebih menyakitkan, seringkali orang yang paling banyak berkorban justru paling jarang dipahami. Stoikisme tidak mengajarkan kita menjadi dingin atau tidak peduli terhadap orang lain. Justru sebaliknya, stoikisme mengajarkan keseimbangan. Membantu orang lain adalah hal baik, tetapi mengorbankan kesehatan batinmu demi diterima semua orang adalah bentuk kehilangan arah hidup. Karena seseorang tidak bisa terus menuangkan air kepada orang lain jika dirinya sendiri perlahan kosong. Ada saatnya kamu perlu berhenti meminta izin untuk menjadi dirimu sendiri. Ada saatnya kamu harus berani mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Dan ada saatnya kamu perlu menerima bahwa tidak semua orang akan menyukai keputusanmu. Ketika kamu mulai memilih dirimu sendiri, itu bukan egois. Itu adalah bentuk penghormatan terhadap hidupmu sendiri. Karena pada akhirnya, hidup ini terlalu singkat jika hanya dihabiskan untuk memenuhi harapan manusia lain. Dunia akan selalu memiliki penilaian. Akan selalu ada orang yang kecewa, salah paham atau tidak menyetujui jalan hidupmu. Tetapi jika demi menyenangkan mereka, kamu harus kehilangan ketenangan, kehilangan jati diri, bahkan kehilangan kebahagiaanmu sendiri, maka semua itu tidak pernah sepadan. Mungkin salah satu keberanian terbesar dalam hidup bukan tentang melawan dunia, tetapi tentang berani menjadi diri sendiri setelah terlalu lama hidup demi orang lain. Dan mungkin langkah pertama untuk menemukan kembali dirimu adalah berhenti bertanya, apa yang mereka inginkan dariku? Lalu mulai bertanya dengan jujur, apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh hatiku sendiri?
Poin 3, stoikisme dan seni bersikap tidak tergantung pada penilaian manusia. Sejak kecil, banyak dari kita tumbuh dengan kebiasaan untuk selalu memperhatikan bagaimana orang lain melihat diri kita. Kita diajarkan untuk menjadi anak yang disukai, pribadi yang diterima, seseorang yang dianggap baik oleh lingkungan sekitar. Perlahan tanpa sadar, penilaian manusia menjadi sesuatu yang sangat menentukan kondisi batin kita. Ketika dipuji, kita merasa berharga. Ketika diabaikan, kita mulai meragukan diri sendiri. Dan ketika dikritik, hati terasa runtuh seolah nilai diri kita ikut hancur bersama pendapat itu. Inilah mengapa begitu banyak manusia hidup dalam kecemasan yang tidak terlihat. Mereka takut dinilai buruk, takut tidak dianggap penting, takut berbeda dari kebanyakan orang. Akibatnya, hidup dijalani dengan penuh kehati-hatian demi menjaga citra di mata dunia. Banyak orang tidak lagi bertanya, apakah sesuatu itu benar bagi dirinya, tetapi lebih sibuk memikirkan apakah keputusan itu akan diterima oleh orang lain. Padahal, semakin hidup seseorang bergantung pada penilaian manusia, semakin rapuh ketenangan batinnya. Stoikisme hadir membawa sudut pandang yang berbeda. Filsafat ini mengajarkan bahwa salah satu bentuk kebebasan terbesar dalam hidup adalah ketika seseorang tidak lagi menjadikan opini manusia sebagai pusat dari kebahagiaannya. Bukan berarti kita harus menjadi pribadi yang dingin atau tidak peduli terhadap orang lain, tetapi stoikisme mengingatkan bahwa hidup akan terasa sangat melelahkan jika hati terus bergantung pada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Dan penilaian manusia adalah salah satu hal yang paling tidak bisa dikendalikan. Hari ini seseorang bisa memujimu karena keberhasilanmu. Besok orang yang sama mungkin meremehkanmu ketika kamu gagal. Dunia berubah dengan cepat. Pendapat manusia berubah sesuai suasana hati, kepentingan, dan sudut pandang mereka sendiri. Jika ketenanganmu terus bergantung pada semua itu, maka hidupmu akan selalu dipenuhi rasa takut kehilangan penerimaan. Epictetus pernah mengatakan bahwa jika kamu ingin berkembang, belajarlah menerima bahwa kamu akan dianggap bodoh oleh sebagian orang. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Banyak manusia gagal menjadi dirinya sendiri karena terlalu takut terhadap penilaian sekitar. Mereka menahan mimpi, menyembunyikan pendapat, bahkan memendam potensi dalam dirinya hanya agar tidak dipandang aneh oleh lingkungan. Padahal manusia yang terus hidup demi penerimaan orang lain perlahan kehilangan kebebasannya sendiri. Stoikisme mengajarkan seni untuk memisahkan mana yang berada dalam kendali kita dan mana yang tidak. Karakter kita, prinsip kita, sikap kita, semua itu adalah tanggung jawab kita. Namun bagaimana orang lain menilai, menyukai, atau membicarakan kita, itu berada di luar kuasa kita. Ketika seseorang memahami hal ini, hidupnya mulai berubah. Ia tidak lagi terlalu sibuk mengejar pengakuan. Ia mulai fokus membangun kualitas dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, nilai dirimu tidak bertambah hanya karena dipuji dan tidak berkurang hanya karena direndahkan. Namun kenyataannya, banyak orang menghabiskan sebagian besar hidupnya hanya untuk terlihat cukup di mata manusia lain. Mereka memaksakan diri mengikuti standar sosial yang melelahkan, berusaha terlihat sempurna, menyembunyikan luka, menekan emosi. Semua dilakukan demi menjaga citra yang sebenarnya rapuh. Dan ironisnya, semakin seseorang mencoba menyenangkan semua orang, semakin ia kehilangan ketenangan dalam dirinya sendiri. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk membenci dunia. Stoikisme mengajarkan kedewasaan batin, bahwa hidup tidak perlu dijalani dengan terus meminta persetujuan dari semua orang. Akan selalu ada orang yang salah paham terhadapmu. Akan selalu ada yang meragukanmu, meremehkanmu, bahkan tidak menyukaimu tanpa alasan yang jelas. Dan itu bukan sesuatu yang harus mengendalikan hidupmu, karena jika hatimu terus sibuk memikirkan bagaimana cara diterima semua orang, kamu tidak akan pernah benar-benar hidup sebagai dirimu sendiri. Ada ketenangan yang lahir ketika seseorang mulai berhenti mengejar validasi, ketika ia sadar bahwa hidup bukan tentang menjadi sosok yang paling dikagumi, tetapi tentang menjadi pribadi yang jujur terhadap nilai dan prinsipnya sendiri. Ia tidak lagi terlalu hancur oleh kritik, juga tidak mabuk oleh pujian. Ia tetap tenang dalam keduanya, dan mungkin itulah salah satu bentuk kekuatan paling langka di zaman sekarang. Kemampuan untuk tetap menjadi diri sendiri,
tanpa bergantung pada tepuk tangan manusia. Poin 4. Tidak. Semua orang harus menyukaimu, dan itu tidak apa-apa. Ada satu kenyataan dalam hidup yang seringkali sulit diterima oleh banyak orang, terutama mereka yang terbiasa ingin disukai dan diterima oleh semua lingkungan di sekitarnya. Tidak semua orang akan menyukaimu, seberapapun baiknya kamu bersikap, seberapapun tulusnya kamu berusaha, dan seberapapun kerasnya kamu mencoba menjadi pribadi yang cukup di mata mereka. Pada titik tertentu dalam kehidupan, seseorang akan berhadapan dengan fakta bahwa ada orang yang tidak memahami dirinya tanpa alasan yang jelas. Ada yang salah paham, ada yang menilai hanya dari permukaan, ada pula yang menolak bukan karena kamu melakukan kesalahan, tetapi karena perspektif mereka sendiri yang berbeda. Dan disinilah banyak orang mulai goyah, karena mereka menganggap ketidaksukaan orang lain sebagai kegagalan pribadi. Padahal tidak selalu demikian. Stoikisme mengajarkan bahwa penilaian manusia adalah sesuatu yang berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa memaksa semua orang untuk melihat kita dengan cara yang sama. Kita tidak bisa mengatur bagaimana seseorang menafsirkan tindakan kita. Dan kita juga tidak bisa mengontrol apakah seseorang akan menerima atau menolak keberadaan kita. Satu-satunya hal yang benar-benar berada dalam kuasa kita adalah bagaimana kita menjalani hidup, bagaimana kita bersikap, dan bagaimana kita menjaga integritas diri di tengah berbagai penilaian itu. Namun dalam praktiknya, banyak manusia justru menghabiskan energi yang sangat besar untuk menghindari ketidaksukaan orang lain. Mereka berusaha menjadi terlalu sempurna, terlalu hati-hati, terlalu menyenangkan, hingga akhirnya kehilangan spontanitas dan keaslian dirinya sendiri. Mereka takut berbicara jujur karena takut menyinggung, takut mengambil keputusan karena takut tidak disetujui. Bahkan ada yang menahan mimpi hanya karena khawatir dianggap berbeda oleh lingkungan sekitar. Semua itu dilakukan demi satu tujuan yang sebenarnya tidak pernah bisa sepenuhnya dicapai, disukai oleh semua orang. Padahal, semakin seseorang berusaha keras untuk diterima semua pihak, semakin ia menjauh dari dirinya sendiri. Karena dalam proses itu, ia mulai menyesuaikan diri bukan berdasarkan nilai dan prinsip yang ia yakini, melainkan berdasarkan ekspektasi orang lain yang terus berubah. Hari ini ia menjadi A agar disukai kelompok tertentu. Besok ia menjadi B agar tidak dikritik oleh kelompok lain. Dan pada akhirnya ia kehilangan satu hal paling penting dalam hidup, keaslian dirinya sendiri. Marcus Aurelius pernah menyinggung bahwa tidak perlu menghabiskan waktu untuk memikirkan penilaian orang yang bahkan tidak memahami dirinya sendiri. Dalam kehidupan nyata, kita akan selalu berhadapan dengan berbagai macam karakter manusia. Ada yang bijaksana, ada yang netral, ada pula yang mudah menghakimi. Jika kita memberikan kendali atas ketenangan batin kita kepada semua opini itu, maka kita sedang menyerahkan hidup kita pada sesuatu yang tidak stabil. Stoikisme justru mengajarkan kebalikan dari itu, bahwa kedewasaan batin lahir ketika seseorang mampu berdiri teguh pada prinsipnya, meskipun tidak semua orang menyetujuinya. Ketika seseorang mulai memahami bahwa tidak semua penilaian harus direspons, tidak semua kritik harus diinternalisasi, dan tidak semua ketidaksukaan harus diartikan sebagai kegagalan, maka pada saat itu, ia mulai membebaskan dirinya dari beban yang tidak perlu. Tidak semua orang harus menyukaimu, dan itu tidak apa-apa. Kalimat ini bukan bentuk pembenaran untuk bersikap semaunya, tetapi pengingat bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh jumlah orang yang menerima keberadaanmu. Kamu tetap bisa menjadi pribadi yang baik, jujur dan berprinsip tanpa harus disukai oleh semua pihak. Bahkan dalam banyak kasus, menjadi diri sendiri justru akan membuat sebagian orang menjauh, karena tidak semua orang nyaman dengan kejujuran, batasan, atau prinsip yang kamu pegang. Dan itu adalah bagian yang wajar dari kehidupan. Ketika seseorang mulai berdamai dengan kenyataan ini, ada ruang lega yang terbentuk di dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa harus menjelaskan dirinya kepada semua orang. Tidak lagi merasa harus membuktikan segalanya. Ia mulai memahami bahwa hidup bukan kompetisi untuk menjadi yang paling disukai, melainkan perjalanan untuk menjadi yang paling jujur terhadap diri sendiri. Pada akhirnya, ketenangan tidak lahir dari diterimanya kamu oleh semua orang, tetapi dari keberanian untuk tetap berjalan meskipun tidak semua orang menyetujui langkahmu.
Dan disitulah letak kebebasan yang sesungguhnya. Ketika kamu berhenti menjadikan persetujuan manusia sebagai syarat untuk tetap menjadi dirimu sendiri. Poin 5. Belajar memilih kedamaian daripada pengakuan. Ada masa dalam hidup ketika seseorang mulai menyadari bahwa tidak semua hal yang dikejar benar-benar memberikan ketenangan. Ada pencapaian yang terlihat indah di mata orang lain. Ada pengakuan yang terdengar membanggakan ketika diceritakan. Ada validasi yang terasa hangat sesaat setelah diterima. Namun di balik semua itu, tidak sedikit orang yang tetap merasa kosong. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Meski dunia sudah memberikan apa yang dulu mereka anggap sebagai tujuan utama, pengakuan manusia memang memiliki daya tarik yang kuat. Ia membuat seseorang merasa terlihat, dihargai dan diakui keberadaannya. Namun sifatnya yang sementara membuatnya tidak pernah benar-benar cukup. Setelah satu pengakuan datang, akan muncul kebutuhan baru untuk pengakuan berikutnya. Setelah satu pencapaian diakui, akan lahir tekanan untuk membuktikan lebih lagi. Dan tanpa disadari, hidup berubah menjadi siklus tanpa akhir untuk terus mengejar standar yang tidak pernah selesai. Di titik inilah banyak manusia mulai kehilangan kedamaian batinnya. Stoikisme mengajarkan bahwa kedamaian adalah tujuan yang lebih tinggi daripada pengakuan, karena pengakuan bergantung pada orang lain. Sementara kedamaian bergantung pada bagaimana seseorang memahami dirinya sendiri. Apa yang dipikirkan orang lain tentang kita tidak pernah sepenuhnya berada dalam kendali kita, tetapi bagaimana kita merespons hidup, bagaimana kita menjaga sikap, dan bagaimana kita tetap tenang dalam tekanan. Semua itu adalah ruang yang bisa kita kuasai. Namun dalam praktik kehidupan sehari-hari, manusia sering terjebak dalam ilusi bahwa pengakuan adalah bukti dari nilai diri. Kita merasa berhasil ketika dipuji dan merasa gagal ketika tidak diperhatikan. Kita berlomba untuk terlihat lebih baik, lebih sukses, lebih layak dibandingkan orang lain, bukan karena kita benar-benar membutuhkannya, tetapi karena kita takut dianggap kurang. Padahal semakin seseorang mengejar pengakuan, semakin ia menjauh dari kedamaian. Marcus Aurelius pernah menekankan bahwa ketenangan batin tidak akan pernah datang dari dunia luar, tetapi dari cara seseorang mengatur pikirannya sendiri. Dunia akan selalu berubah, orang akan selalu memiliki pendapat yang berbeda, dan standar keberhasilan akan selalu bergerak. Jika seseorang menjadikan semua itu sebagai pusat hidupnya, maka ia akan terus berada dalam keadaan tidak stabil, selalu merasa kurang, dan tidak pernah benar-benar puas. Belajar memilih kedamaian berarti belajar untuk berhenti menjadikan pandangan orang lain sebagai ukuran utama kebahagiaan. Ini bukan berarti menolak apresiasi atau mengabaikan pencapaian, tetapi menempatkannya pada posisi yang tepat. Pengakuan boleh datang, tetapi ia tidak boleh menjadi sumber utama ketenangan. Karena jika ia hilang, maka seluruh hidup tidak ikut runtuh bersamanya. Dalam kehidupan nyata, memilih kedamaian seringkali berarti mengambil jalan yang tidak selalu terlihat paling mengesankan. Itu bisa berarti menolak tekanan untuk selalu terlihat sukses, menolak dorongan untuk selalu membuktikan diri, bahkan menolak beberapa kesempatan yang mungkin memberikan pengakuan besar, tetapi mengorbankan ketenangan batin. Dan keputusan seperti itu tidak selalu mudah, karena manusia secara alami ingin dihargai, ingin diakui, ingin merasa bahwa hidupnya berarti di mata orang lain. Namun stoikisme mengingatkan bahwa nilai sejati tidak lahir dari sorotan publik, melainkan dari konsistensi seseorang dalam menjalani hidup sesuai dengan prinsipnya, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Ketika seseorang mulai memilih kedamaian, ia mulai memahami bahwa tidak semua hal harus dikejar, tidak semua panggung harus diambil, tidak semua kesempatan harus dimenangkan. Ia mulai belajar mengatakan cukup, bukan karena ia menyerah, tetapi karena ia memahami batas dirinya sendiri. Dan disitulah kedewasaan batin mulai terbentuk. Kedamaian tidak selalu terlihat spektakuler, ia tidak selalu menghasilkan tepuk tangan, namun ia memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada pengakuan sesaat. Stabilitas batin yang tidak mudah goyah oleh perubahan dunia luar. Seseorang yang memiliki kedamaian mungkin tidak selalu menjadi pusat perhatian, tetapi ia memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh pengakuan apapun, yaitu ketenangan yang tidak bergantung pada siapapun. Pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang seberapa banyak orang yang mengakui keberhasilan kita,
tetapi tentang seberapa tenang kita menjalani proses di dalamnya. Dan mungkin, keputusan paling bijaksana bukanlah menjadi yang paling diakui, melainkan menjadi yang paling damai dengan dirinya sendiri. Poin 6. Mengapa kesendirian kadang menyelamatkan dirimu? Ada satu fase dalam hidup yang sering disalahpahami oleh banyak orang, yaitu ketika seseorang mulai memilih untuk menjauh sejenak dari keramaian, mengurangi interaksi, dan lebih sering berada dalam kesendirian. Dalam pandangan sebagian orang, kondisi ini terlihat seperti bentuk keterasingan atau bahkan kelemahan sosial. Namun pada kenyataannya, kesendirian tidak selalu berarti kehilangan, melainkan bisa menjadi bentuk perlindungan yang paling jujur terhadap diri sendiri. Karena tidak semua keramaian membawa ketenangan dan tidak semua kebersamaan memberikan kejelasan. Di tengah kehidupan yang penuh tuntutan sosial, manusia seringkali kehilangan ruang untuk benar-benar mendengar dirinya sendiri. Kita terlalu sibuk merespons pesan, memenuhi ekspektasi, menjaga hubungan, dan menyesuaikan diri dengan berbagai lingkungan. Dalam proses itu, suara hati yang paling jujur perlahan menjadi samar, tertutup oleh kebisingan opini orang lain dan tuntutan dunia luar. Akibatnya, seseorang bisa merasa hidupnya ramai, tetapi batinnya kosong. Kesendirian hadir sebagai jeda dari semua itu. Stoikisme memandang kesendirian bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai ruang untuk kembali memahami diri sendiri. Para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius bahkan sering menekankan pentingnya waktu untuk menyendiri, merenung, dan mengamati isi pikiran tanpa gangguan dari dunia luar. Karena hanya dalam keadaan tenang dan terpisah dari hiruk-pikuk eksternal, seseorang dapat benar-benar melihat apa yang ada di dalam dirinya, pikirannya, reaksinya, ketakutannya, serta nilai-nilai yang selama ini ia pegang. Kesendirian memberi kesempatan untuk jujur pada diri sendiri. Dalam hubungan sosial, manusia sering memakai versi sosial dari dirinya. Kita menyesuaikan cara bicara, sikap, bahkan emosi agar dapat diterima oleh lingkungan. Hal ini wajar, karena manusia adalah makhluk sosial. Namun jika terlalu lama hidup dalam mode ini, seseorang bisa kehilangan kontak dengan dirinya yang asli. Ia menjadi terlalu terbiasa membaca orang lain, tetapi lupa membaca dirinya sendiri. Disinilah kesendirian memainkan peran penting. Ketika seseorang berada sendiri, tidak ada lagi tekanan untuk tampil, tidak ada tuntutan untuk menyenangkan, dan tidak ada ekspektasi yang harus dipenuhi. Yang tersisa hanyalah dirinya dan pikirannya sendiri. Pada momen inilah refleksi menjadi mungkin. Seseorang mulai menyadari hal-hal yang selama ini ia abaikan, kelelahan yang ia tekan, emosi yang ia sembunyikan, serta keinginan yang ia korbankan demi orang lain. Namun seringkali proses ini tidak nyaman, karena kesendirian bukan hanya menghadirkan ketenangan, tetapi juga menghadirkan kejujuran. Dan kejujuran terhadap diri sendiri tidak selalu menyenangkan. Ia bisa memperlihatkan betapa lelahnya kita selama ini, betapa banyak hal yang kita lakukan bukan karena keinginan pribadi, tetapi karena tekanan sosial. Namun justru di titik itulah penyembuhan dimulai. Stoikisme mengajarkan bahwa seseorang tidak perlu bergantung pada dunia luar untuk menemukan ketenangan. Justru sebaliknya, ketenangan yang sejati harus dibangun dari dalam. Dan untuk mencapai itu, seseorang perlu berani menghadapi dirinya sendiri tanpa distraksi, tanpa validasi, dan tanpa pelarian. Kesendirian kadang menyelamatkan dirimu, karena ia mengembalikanmu pada hal yang paling dasar, dirimu sendiri. Banyak orang tidak menyadari bahwa kelelahan batin mereka bukan hanya berasal dari pekerjaan atau masalah hidup, tetapi juga dari terlalu banyaknya interaksi yang tidak memberi ruang untuk pemulihan. Setiap percakapan, setiap ekspektasi, setiap usaha untuk terlihat baik-baik saja, menyisakan jejak emosional yang jika terus menumpuk akan menjadi beban yang berat. Kesendirian memberikan kesempatan untuk melepaskan beban itu. Dalam kesendirian, seseorang tidak perlu menjadi siapapun selain dirinya sendiri. Tidak perlu menjelaskan, tidak perlu membuktikan, dan tidak perlu berpura-pura kuat. Ia hanya perlu hadir, mengamati dan menerima apa yang ada dalam dirinya. Dan dalam penerimaan itulah, seringkali muncul kejelasan yang tidak bisa ditemukan di tengah keramaian. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa manusia seharusnya sesekali menarik diri ke dalam dirinya sendiri, karena di sana ia akan menemukan ketenangan yang tidak bisa dirusak oleh dunia luar.
Pemikiran ini menunjukkan bahwa kesendirian bukan bentuk pelarian, tetapi justru bentuk kedewasaan dalam mengelola pikiran dan emosi. Pada akhirnya, kesendirian bukan tentang menjauh dari dunia, tetapi tentang kembali memahami diri sebelum kembali melangkah ke dunia. Karena seseorang yang mengenal dirinya dengan baik tidak akan mudah tersesat dalam penilaian orang lain. Dan mungkin, dalam kesunyian yang sering ditakuti banyak orang itulah, justru seseorang bisa menemukan dirinya kembali dengan lebih utuh, lebih jernih, dan lebih tenang dari sebelumnya. Poin 7. Fokus pada dirimu. Bukan berarti menjadi egois. Ada satu kesalahpahaman yang cukup sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu anggapan bahwa ketika seseorang mulai fokus pada dirinya sendiri, maka ia sedang menjadi egois. Seolah-olah perhatian terhadap diri sendiri adalah bentuk pengabaian terhadap orang lain. Seolah-olah menetapkan batasan, menjaga ketenangan batin, dan memilih prioritas pribadi adalah tindakan yang salah atau tidak peduli terhadap sekitar. Padahal tidak selalu demikian. Dalam kenyataannya, banyak orang yang justru kehilangan dirinya sendiri karena terlalu lama berusaha memenuhi kebutuhan semua orang di sekitarnya. Mereka menjadi pribadi yang selalu siap membantu, selalu hadir untuk orang lain, selalu mengerti keadaan orang lain, namun lupa untuk memahami dirinya sendiri. Mereka terbiasa berkata iya, meskipun hatinya ingin berkata tidak. Mereka terbiasa menunda kebutuhannya sendiri, demi memastikan orang lain merasa nyaman. Dan perlahan, tanpa disadari, mereka mulai kelelahan secara emosional. Stoikisme memberikan perspektif yang lebih seimbang dalam hal ini. Filsafat ini tidak pernah mengajarkan untuk mengabaikan orang lain, tetapi juga tidak membenarkan seseorang untuk mengorbankan dirinya sendiri secara berlebihan demi memenuhi harapan sosial. Dalam Stoikisme, kebijaksanaan terletak pada kemampuan untuk memahami apa yang berada dalam kendali kita, termasuk bagaimana kita merawat pikiran, emosi, dan batasan diri kita sendiri. Karena seseorang yang tidak mampu menjaga dirinya sendiri, pada akhirnya juga tidak akan mampu benar-benar hadir secara sehat untuk orang lain. Fokus pada diri sendiri dalam konteks ini bukan berarti menutup diri dari dunia, melainkan memastikan bahwa seseorang tidak kehilangan arah hanya karena terlalu sibuk mengurus kehidupan orang lain. Ini adalah tentang kesadaran untuk mengenali batas energi, batas emosional, dan batas tanggung jawab pribadi. Ada hal-hal yang memang menjadi kewajiban kita, tetapi ada juga hal-hal yang bukan tanggung jawab kita, meskipun kita sering merasa bersalah ketika tidak ikut campur di dalamnya. Disinilah banyak orang mulai terjebak dalam rasa bersalah yang tidak perlu. Mereka merasa egois ketika memilih istirahat. Mereka merasa bersalah ketika menolak permintaan. Mereka merasa tidak enak ketika memilih untuk memprioritaskan kesehatan mentalnya sendiri. Padahal, jika seseorang terus memaksakan dirinya untuk selalu tersedia bagi orang lain tanpa memperhatikan dirinya sendiri, maka yang terjadi bukanlah kebaikan yang sehat, melainkan kelelahan yang berkepanjangan. Stoikisme mengajarkan bahwa kebajikan sejati harus berjalan selaras dengan kebijaksanaan, dan kebijaksanaan mencakup kemampuan untuk menempatkan segala sesuatu pada porsinya. Membantu orang lain adalah tindakan yang baik, tetapi mengorbankan seluruh ketenangan batin demi menyenangkan semua orang bukanlah bentuk kebajikan yang sehat. Fokus pada dirimu sendiri berarti kamu mulai memahami bahwa hidupmu memiliki nilai yang sama pentingnya dengan hidup orang lain. Kamu juga memiliki kebutuhan, keterbatasan, dan ruang untuk pulih. Kamu tidak harus selalu tersedia untuk semua orang. Kamu tidak harus selalu menjadi solusi bagi setiap masalah yang bukan milikmu. Dan kamu tidak harus selalu mengorbankan dirimu agar orang lain merasa baik-baik saja. Karena pada akhirnya, hubungan yang sehat dengan orang lain hanya bisa dibangun ketika seseorang terlebih dahulu memiliki hubungan yang sehat dengan dirinya sendiri. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa seseorang tidak seharusnya kehilangan dirinya hanya karena terlalu sibuk menjalankan perannya di dunia. Kalimat ini menunjukkan bahwa identitas dan ketenangan batin adalah sesuatu yang perlu dijaga, bukan dikorbankan demi tuntutan eksternal yang tidak ada habisnya. Ketika seseorang mulai fokus pada dirinya sendiri dengan cara yang benar, ia tidak menjadi egois. Justru ia menjadi lebih stabil, lebih jernih, dan lebih mampu hadir secara tulus dalam hidup orang lain tanpa membawa kelelahan yang tidak perlu.
Ia tidak lagi bertindak berdasarkan rasa takut ditolak atau rasa bersalah yang berlebihan, tetapi berdasarkan kesadaran dan keseimbangan. Dan mungkin di titik itu seseorang akan memahami bahwa menjaga diri sendiri bukanlah bentuk pengabaian terhadap orang lain, melainkan bentuk tanggung jawab agar ia tetap mampu menjalani hidup dengan sehat, tenang dan bisa berkelanjutan. Pada akhirnya, perjalanan memahami diri bukanlah sesuatu yang selesai dalam satu malam atau ditemukan melalui satu jawaban pasti. Ia adalah proses panjang tentang belajar diam di tengah bisingnya dunia, tentang berani tidak selalu disukai, dan tentang memahami bahwa tidak semua hal harus kamu kejar untuk merasa bernilai. Dalam setiap fase hidup selalu ada pilihan. Terus hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain atau perlahan kembali kepada dirimu sendiri yang selama ini mungkin terabaikan. Filosofi Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan bukan berasal dari dunia yang sempurna, tetapi dari batin yang mampu berdiri tegak di tengah ketidaksempurnaan itu. Kamu tidak harus mengendalikan segalanya, tidak harus memenangkan semua penilaian, dan tidak harus menjadi versi yang paling disukai semua orang. Yang perlu kamu lakukan hanyalah tetap setia pada nilai yang kamu yakini dan menjaga kejernihan pikiran di tengah perubahan hidup yang tidak selalu bisa ditebak. Jika renungan ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, maka biarkan itu menjadi awal untuk lebih mengenal dirimu sendiri, bukan sekadar reaksi sesaat. Dan jika kamu ingin terus berjalan dalam proses ini, mempelajari ketenangan, kedewasaan, dan kekuatan batin dari sudut pandang Stoikisme, maka ruang ini akan selalu terbuka untukmu. Karena di sini, kita tidak sedang mencari cara untuk menjadi sempurna. Kita sedang belajar untuk menjadi lebih jujur, lebih tenang, dan lebih manusiawi dalam menjalani hidup.